Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan materi mengenai bilangan bulat. Untuk materi yang kedua yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, seperti yang kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, operasi hitung pada bilangan bulat itu meliputi yang pertama ada operasi penjumlahan, kemudian yang kedua ada operasi pengurangan, kemudian yang ketiga ada operasi perkalian, dan yang keempat adalah operasi pembagian. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini akan kita lanjutkan operasi hitung yang keempat, yaitu operasi pembagian bilangan bulat. Nah, operasi hitung yang ketiga yaitu operasi pembagian. Pembagian pada bilangan bulat adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana B merupakan faktor dari A dan C tidak sama dengan 0, maka berlaku rumus matematis sebagai berikut. Jika A dibagi B atau A per B itu sama dengan C, maka A sama dengan B dikali C. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. 12 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 4. Maka 12 itu sama dengan 3 dikali 4. Nah, untuk setiap A dan B bilangan bulat, maka berlaku. Untuk yang pertama, jika positif A dibagi dengan positif B, hasilnya adalah positif A dibagi B. Selanjutnya, jika positif A dibagi dengan negatif B, maka hasilnya adalah negatif A dibagi B. Nah, berikutnya, jika negatif A dibagi dengan B, maka hasilnya adalah negatif A dibagi B. Terakhir, jika negatif A dibagi dengan negatif B, maka hasilnya adalah positif A dibagi B. Nah, kemudian hasil dari pembagian 0 dengan A, yaitu 0 dibagi A adalah 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah hasil perkalian berikut. Untuk yang A, 90 dibagi negatif 5. Kemudian yang B, negatif 96 dibagi 8. Kemudian yang C, negatif 84 dibagi negatif 6. Kemudian yang D, negatif 60 dibagi 5. Kemudian dibagi dengan negatif 6. Dan yang E, 36 dibagi dengan negatif 9 dibagi 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 90 dibagi negatif 5. Nah, 90 adalah bilangan bulat positif, sedangkan negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Nah, positif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Kemudian 90 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 18. Maka 90 dibagi dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 18. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu negatif 96 dibagi 8. Nah, negatif 96 itu adalah bilangan bulat negatif.
sedangkan 8 adalah bilangan bulat positif. Negatif dibagi dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Kemudian 96 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 12. Sehingga didapat negatif 96 dibagi 8 sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya bagian yang C, yaitu negatif 84 dibagi negatif 6. Nah, negatif 84 dan negatif 6 itu adalah bilangan bulat negatif. Negatif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Kemudian 84 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 14. Maka didapat negatif 84 dibagi dengan negatif 6 hasilnya adalah positif 14. Selanjutnya untuk bagian yang D. Negatif 60 dibagi 5, kemudian dibagi negatif 6. Nah, perhatikan pembagian bilangan ini. Di sini terlihat terdapat tanda kurung di antara pembagian dua buah bilangan bulat, yaitu negatif 60 dibagi 5. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung ini, yaitu negatif 60 dibagi 5. Nah, negatif 60 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 5 adalah bilangan bulat positif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Sehingga didapat negatif 60 dibagi 5 itu sama dengan negatif 12. Nah, kemudian negatif 12 ini kita bagi lagi dengan negatif 6. Nah, di mana negatif 12 dan negatif 6 ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, negatif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Kemudian 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat negatif 12 dibagi dengan negatif 6 sama dengan positif 2. Jadi didapat bahwa hasil dari negatif 60 dibagi 5 kemudian dibagi dengan negatif 6 adalah positif 2. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu 36 dibagi negatif 9 dibagi 3. Perhatikan pada pembagian bilangan bulat ini terdapat tanda kurung di antara dua pembagian bilangan bulat, yaitu negatif 9 dibagi 3. Maka kita kerjakan terlebih dahulu hasil dari negatif 9 dibagi 3 ini. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu adalah 36. Nah, negatif 9 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 3 adalah bilangan bulat positif. Negatif dibagi dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Maka negatif 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi hasil dari 36 dibagi negatif 3. Nah, 36 adalah bilangan bulat positif, sedangkan negatif 3 adalah bilangan bulat negatif. Nah, positif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Kemudian 36 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 12. Maka didapat 36 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 12. Jadi didapat hasil dari 36 dibagi dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 12. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, materi selanjutnya adalah sifat-sifat operasi pembagian pada bilangan bulat. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada operasi perkalian, sifat-sifat yang berlaku itu meliputi. Yang pertama adalah sifat tertutup, yaitu operasi perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, jika A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Nah, apakah sifat tertutup itu berlaku pada operasi pembagian? Sebagai contoh, 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, di mana 4 dan 2 itu merupakan bilangan bulat. Sedangkan 2 juga merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian untuk contoh lainnya adalah 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,5. Nah, 10 dan 4 ini adalah bilangan bulat. Sementara untuk 2,5 itu bukan merupakan bilangan bulat. Nah, karena terdapat pembagian bilangan bulat yang tidak menghasilkan bilangan bulat, maka pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat tertutup. Nah, berikutnya, operasi perkalian pada bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran, yaitu meskipun tempat bilangannya itu ditukar, namun hasil perkaliannya itu selalu sama. Nah, untuk rumusannya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, apakah sifat komutatif itu berlaku pada operasi pembagian? Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kemudian kita tukar menjadi 2 dibagi 8, hasilnya adalah 0,25. Nah, karena 8 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 8, maka pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya, pada operasi perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu meskipun tanda kurungnya ditukar, namun hasil perkaliannya selalu sama. Nah, untuk rumusnya adalah A dikali B, kemudian dikali C, sama dengan A dikali dengan B dikali C. Nah, bagaimana dengan operasi pembagian? Apakah berlaku sifat asosiatif? Nah, sebagai contohnya adalah 8 dibagi 4, kemudian dibagi 2. Nah, pembagian di dalam tanda kurungnya adalah 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita tukar tanda kurungnya menjadi 4 dibagi 2. Nah, hasil dari 4 dibagi 2 ini adalah 2. Maka 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4. Nah, perhatikan bahwa 8 dibagi dengan 4 kemudian dibagi dengan 2 itu tidak sama dengan 8 dibagi dengan 4 dibagi 2. Nah, karena jika tanda kurungnya itu kita tukar, maka hasilnya ini tidak sama, sehingga pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya, pada operasi perkalian itu berlaku sifat distributif. Nah, sifat distributif pada perkalian itu ada 2, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan yang dirumuskan dengan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Nah, apakah pada operasi pembagian itu berlaku sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan? Sebagai contohnya adalah 6 dibagi dengan 2 ditambah 3. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian 6 dibagi 5 hasilnya adalah 1,2. Nah, selanjutnya untuk 6 dibagi 2 kemudian ditambah dengan 6 dibagi 3. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sedangkan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa 6 dibagi dengan 2 ditambah 3 itu tidak sama dengan 6 dibagi 2 ditambah 6 dibagi 3. Sehingga pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, berikutnya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan itu dapat dirumuskan dengan A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, apakah sifat distributif terhadap pengurangan itu berlaku pada operasi pembagian? Perhatikan contoh berikut ini. 6 dibagi dengan 2 dikurang 3. Nah, 2 dikurang 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka 6 dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 6. Nah, selanjutnya untuk 6 dibagi 2 dikurang 6 dibagi 3. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, sedangkan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Maka 3 dikurang dengan 2 sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa karena 6 dibagi dengan 2 dikurang 3 itu tidak sama dengan 6 dibagi 2 dikurang dengan 6 dibagi 3, maka sifat distributif pembagian terhadap pengurangan itu tidak berlaku. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat distributif, baik terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan. Nah, terakhir, pada operasi perkalian itu berlaku memiliki unsur identitas, yaitu bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, di mana 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Nah, apakah pada operasi pembagian itu terdapat unsur identitas? Sebagai contoh, 5 dibagi dengan 1 itu hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan untuk kebalikannya, yaitu 1 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 0,2. Nah, karena 5 dibagi 1 itu tidak sama dengan 1 dibagi 5, maka pada operasi pembagian itu tidak terdapat unsur identitas. Nah, berdasarkan tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat tertutup, kemudian tidak berlaku sifat komutatif, kemudian tidak berlaku sifat asosiatif, selanjutnya tidak berlaku sifat distributif baik terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan, dan terakhir pada pembagian itu tidak memiliki unsur identitas. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung pembagian pada bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.